pernah masuk surga, meskipun mereka banyak mengerjakan sholat, meskipun mereka banyak mengerjakan puasa, walau zakat, walau hajat, meskipun mereka banyak mengeluarkan sedekah, meskipun mereka banyak mengerjakan haji, la yadkhulul jannah, kata Rasulullah. Tiga golongan manusia tersebut tidak akan pernah masuk surga. Jangankan memasukinya surga, surga Tuhan akan berbuat jauh. Dah cuma nengok golongannya, tak perhatikan Pak. Kalinya kakala punar bertanya dalam golongannya, tak melakir juga Allah. Beruh bertanya dalam golongan dia perkaranya. Amin ya rabbal alamin. Golongan yang pertama, golongan manusia yang lekat dalam ibadah, golongan manusia yang cukup jahil kerjakan ibadah tapi hanya kita masuk surga oleh Allah. Golongan yang pertama, rajulun la yuhibbu ilma wa ahla. Golongan manusia yang tidak mencintai ilmu, dan golongan manusia yang tidak cinta terhadap ahlinya ilmu. Makna ilmu itu itulah ilmu syariah, ilmu mengenai tentang kuliah bertanya terhadap Allah, yakni ilmu agama. Hana gada bukan ilmu, hana gada itu ilmu agama, hana gada kepada ahlinya ilmu. Kau ahli ilmu, itulah mereka guru. Benar kita ibadah, benar kita lakukan puasa, benar kita sembahyang tarawih. Ketika itu ilmu kita hana gada, ketika itu ilmu kita dah berhenti hati dan berharap kita dapat ketemu dalam surga Allah. Salah satu tanda adalah ilmu. Ketika nak majlis taklim dan kampung siga minggu siga hana saja, merupakan salah satu bentuk ataupun salah satu tanda anu hana galak ilmu. Ketika nak majlis pengajian dan berbagai dan kampung minggu siga hana kerja, berarti tanda yang hana jaknya otomatis kita tidak cinta terhadap ilmu agama. Benar kita lakukan ibadah ketika ilmu adalah ibadah yang benar, hati dijamin, hati didorong untuk datang dalam surga Allah. Ataupun hadir dengan Bapak Manis Alim, wadai tugas tiga minggu inasa masjid katim tak tunggu, cuma hantar semua salah. Contoh tunggu sibuk butulah kita punya minum itu, kita sudah kagak putih sibuk tak tunggu sibuk butulah itu kita sibuk dan bukrau dengan berhenti. Itu merupakan bentuk ataupun tanda adalah ilmi, ataupun pun tak ada tunggu tinggal disebut tanya yang kan kebetulan nak kunci Honda saja aku tadi gini yang pun yang ada kalau lalai Pak pun tak ada
Berbadan mantap Allah nyamun mantap berkeliaran di kampung. Di samping melaksanakan ibadah puasa Ramadan, di samping mengerjakan sholat tarawih, mari kita sisihkan batin kamu akan ilmu agama. Itu supaya pakar tah ibadah itu supaya pakar aman berpanggalan kelak mati tawa kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Walaupun letakkan ibadah itu ketika ini hana ada turai dan berciuman hana ada para ahli ulama hana ada itu pada para murid maka betang pun dan teman dalam surga Allah dengan ibadah yang liur dan kuburnya. Kemudian yang kedua, golongan manusia yang tidak akan pernah masuk surga meskipun banyak mengerjakan ibadah. Itulah rajulun la yata'addab ibnah. Golongan manusia yang tidak memberi ilmu adab terhadap anaknya. Makna ilmu adab itulah ilmu agama. Urana anu yang kali keluarga sehingga oleh Allah sapa dua lekul ada makan rame diusikaan oleh Allah. Mereka anak merupakan amanah. Mereka anak merupakan amanah itu. Amanahnya dijaga, amanahnya dihira, amanahnya dipapah, amanahnya disaja. Ketika amanah yang diberikan oleh Allah hana terjaga, hana papah, hana terjaga, maka kita bermasalah dengan Allah. Allah dalam Al-Quran berkata, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Dibancara teman terjaga dibancara teman terjaga daripada api neraka. Itulah dengan membentengi mereka anak akan ilmu agama. Ketika ilmu agama hana tapi pada anak karena bermasalah dengan Allah itu. Sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan, ketika anak selalu terletakkan dalam maksiat, anak hana tapi ilmu agama, kedatangan dalam surga Allah itu dari anak itu. Orangnya masalahnya cukup luar biasa ibadah yang kita kerjakan, puasa Ramadan, kemudian sedekah, tarawih dan ibadah lainnya luar biasa kan. Sabuh dan kamu dalam surga Allah dituntut negeri anak. Di dalam kitab Sapanun tutup menulis, "Inna awwala ma yata'allaqu bi rajulin ahlaha wa waladaha." Perkara yang pertama kali dituntut bagi lelaki hari kiamat itulah perkara anak dan perkara keluarga. Sabar dan tamang dalam surga ditutup oleh anak, dimengadu oleh anak Allah, ya Rabbana khudh bihaqqina minhu, ya Rabbana khudh bihaqqina minha, ya Allah tunjuk hak Allah pastikannya ya Allah. Biarkan jangan tamu surga dengan sebab dia ibadah ya Allah. Tunaikan nilai hak Allah. Masa depannya anak hidup akan ilmu agama. Masa depannya selalu dilontarkan dalam maksiat. Urang tunaikan nilai hak Allah ya Allah. Biarkan jangan tamu dalam surga ya Allah. Kelak di hadapan Allah dikursikan oleh anak. Menansib di dalam kita minum cukup luar biasa kebaikan ibadah yang kita kerjakan. Tahu langkah kita dalam surga itu oleh anak. Putra itu yang didengar oleh anak Allah. Ya Allah, biarkan kita dengan dalam surga ya Allah. Hana rela ya Allah. Pakar dengan masa dalam dunia sinamnya hantam pernah dibilang akan ilmu agama. Masa dalam dunia sinamnya selalu dilontarkan dalam maksiat. Urang hana rela ya Allah dengan dalam surga naikkan nilai hak itu. Kelak di hadapan Allah diberikan oleh anak. Hormat yang dipertiga dan diberikan dengan buku. Tano yang masalahnya kadang diberi ayat, yang masalahnya kadang diberi abi, abia, abadi, abu dan lain sebagainya. Menansib tadi ini masalah dengan kadang diberi ibu, mama, bunda, momi, mom dan lain sebagainya. Seindah apapun panggilan yang dipanggil oleh anak ini ketika anak
anu yang akan bersinggah oleh Allah Al-Quran baik sia-siakan anu yang akan dipenawa bagi kita anu yang akan dipenawa bagi kita dan anu yang juga akan dipenyakit anu yang akan dipenyakit tergantung iman cara dia tetap lagu bunyo anu yang dari dipenawa maka anu yang akan dipenawa kelak akan lebih bila anu yang dari dipenyakit kelak juga akan dipenyakit. Wadah dalam situasi kejadian ulama, wadah dalam pengaruh lingkungan ulama tanya pada tunggu tempat yang paling aman untuk dakwaan ulama. Pada tanya mak hal lain angkat tok bapak daya ataupun bak pesantren bak pendidikan agama. Wadah dalam realita kejadian pengaruh lingkungan ulama yang masya-Allah. Dia berkata malam Ramadan baru pada malam yang kali itu malam Ramadan di sini terjadi pembegalan yang korban begal itulah anu ini yang dibegal anu bertanya rumah yang menangkap anu ini malam Ramadan kohero yang ada anu bertanya korban anu ini pelaku anu bertanya rumah wajah krisis moral. Bahkan terjadi krisis moral anu Jut anu begal jut anu mencuri ide otomatis bakal berangkat adalah anu begal. Orangnya bahkan anu begal terkadang bahkan anu mencuri bahkan anu akan kadang kurang perhatian dan uji. Bahkan yang kejadian yang benar kejadian yang rupanya anak yang kurang perhatian daripada orang tua. Maka mereka kurang perhatian dari kita manusia. Maka oleh karena demikian tempat yang aman menyonyo masa tempat yang aman untuk dijumpai oleh anak kita itulah bak pesantren, bak daya, bak tempat pendidikan agama. Pesantren berapa itu? Daya berapa terima? Yang penting di bulan daya. Di bulan pesantren supaya aman. Ulama anu yang tadi buat daya cara anu jaga anu ulama tadi buat daya cara dijaga anu di dalam daya anu jaga di jaga anu ada jaga anu setidaknya dia tidak berbuat maksiat yang dilakukan oleh anu yang boleh pantang ibu dosa pada kita. Maka oleh karena demikian kesempatan yang Allah berikan pergunakanlah dengan sebaik-baik mungkin supaya aman jalan dan kelak pada dakwah kehadirat Allah. Baik gara-gara anu muncul tanah surga, baik gara-gara anu muncul tanah surga, maka pergunakanlah kesempatanmu dengan sebaik-baik mungkin. Kata saat bermentah bayangkan jadi payah perjuangan produksi bilanya acikat fikir acikat bayangkan acikat terbuka anu buah jadi payah perjuangan produksi andai kata tanukah balah jasa ni hati bunyong mencegat balah jasa ayah tubuh hati buletan harta sebanyak apapun harta yang kita miliki pada hari ini andai kata andai kata ayah anu buah sungguh hati
tempat yang aman untuk diduduki oleh anak dunia. Urano hana lain melakukan itulah bak daya pakon. Anu yang bak dayanya itu kahande kepada jasa setidaknya dia tidak menghidangkan dosa untuk doa anu yang salehnya itu, doa anu yang bak dayanya itu yang dapat menemani ataupun menerangi kubur di tanah gelap. Lain mana urano pengen rezeki problem bila Allah. Rezeki berubah-ubah motor dapat mewah-mewah. Kemudian rumah juga semewah-mewah. Karena ya atas mandor rezeki kawin bersama sosial motor mewah, rumah mewah, istri yang tadinya anak setia yang tidak setiap rumah yang tadinya pintu saudara. Setiap motor yang mewahnya on mati segala. Setiap rumah yang mewahnya stop kita mudahkan dunia benar kalau pada Allah nanti belum tercatat dalam sejarah rumah yang mewah, motor yang mewah, rumah yang mewah. Sejati iman di dalam campur Quran berdoa. Berarti Rasulullah buka tidak mata Adam ibadah aman billahi halati. Apabila meninggalnya salah satu umat manusia, maka segala amalannya mantul. Betul. Segala amal perbuatan ketika datang kata kepada Allah mantul betul. Kecuali dari perkara. Yang pertama sedekah jariyah. Itulah sedekah jariyah. Ulama menafsirkan sedekah jariyah tersebut berupa harta. Masa dia lakukan yang bersihkan harta oleh Allah. Nah, tawakal harta tersebut buat pendidikan agama. Nah, tawakal harta tersebut mesti. Nah, tawakal harta tersebut buat itu. Nah, tawakal harta tersebut buat daya. Fahala harta wakafnya cuma yang dapat menemani kubur kita yang benar. Dalam kubur tiros, dalam kubur sebut tidur dalam kubur. Maka oleh kata demikian persiapkanlah perkara supaya nabi sebut kubur supaya mengaturkan kubur rumah. Harta yang lebih oleh Allah sedekahkan ataupun wakafkan ke tempat-tempat masjid atau tempat pendidikan agama supaya apa? Supaya kamu dan amplopnya ayah yang kamu amplopnya bukan kamu, amplopnya budaya duit dan untuk pulsa listrik di dalam mengatang duit. Kan kamu mana budaya pada daya jatuh depan. Jatuh kita mendapat pesanan kepada diri. Nah, kembali kepada konteks dasar. Ketika kita puasa luar biasa, sembahyang luar biasa, sedekah luar biasa, cukup luar biasa ibadah yang dikerjakan ketika Quran hana tapi ilmu agama. Ketika Quran sedang terletakkan dalam maksiat, maka haram untuk dapat surga Allah. Benar dilakukan ibadah. Sebanyak apapun ibadah yang dikerjakan ketika alim hana tapi ilmu agama, baik berharap untuk dapat dalam surga Allah. Kemudian yang golongan manusia yang akan dalam surga meskipun ibadah. Itulah rajulun fi qalbihi hasad. Golongan manusia yang dalam hatinya terdapat sifat iri dengki. Munyo bahasa awal sifat iri dengkinya sifat SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Gok yang berkah, golong celocok dan yang hidup dulu. Ini merupakan sifat iri dengki. Gok yang motor baru golong hidup motor dan yang boleh. Merupakan sifat diri. Rasulullah SAW digambarkan dalam hadis
Itulah seorang ulama Allah bernama Fudail bin Iyad. Tingkat paling Fudail bin Iyad itu tingkat paling Fudail bin Iyad murid jumpa murid Fudail bin Iyad jumpa juga ahli nyandung tingkat paling itu murid jumpa nyodok berhadapan kali. Tiba satu ketika murid tersayang Fudail bin Iyad ditimpa sakit. Murid yang paling taat, murid yang paling saleh, murid yang paling alim bersabar ketika sakit. Maka ketika sakit nasabulah Fudail bin Iyad. Sakit membakar dengan sakit dada, sakit di mati. Jadi tak tahu Fudail bin Iyad. Waktu sakit datang, maka buka tulilah Yasin. Baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dengan baca-baca mak dikir murid yang kakinya. Boleh bacanya sampai rumah itu dengan semua punya. Dikejut Fudail bin Iyad. Dikejut Fudail bin Iyad. Padahal yang murid lo yang paling taat, murid lo yang paling saleh, murid lo yang paling baik. Tapi maka baca itu punya juga. Maka dengan Fudail bin Iyad mungkin bapaknya enggak, duduklah, duduk Yasin, bertalqin dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Menanda bertalqinnya itu dikelilingi. La ini abra'u minha. Kalau beliau dari kalimat tauhid alhamdulillah. Menanda dikelilingi dari takdir Allah dan detiknya. Nah, dihukumati oleh Allah, meninggal dengan tanpa membawa iman. Dikejut Fudail bin Iyad, merasa sangat sedih, merasa sangat terpukul. Maka yang murid tersayang, yang murid paling taat, yang murid paling alim, yang murid paling saleh, tapi bahkan kejadian meninggal dengan tanpa membawa iman. Jadi waktu sedihnya merasa sangat terpukul. Rumah Fudail bin Iyad hana selama 20 malam. Tiba di malam 20 waktu Nabi ingat merasa sangat sedih, merasa sangat terpukul. Waktu tiba di malam 20 hari duduk lagi. Tengok kalau tidak lupa bahwasanya murid tersebut tengok oleh mereka dalam neraka Allah. Bertanya oleh Fudail bin Iyad dalam lupa, wahai murid, padahal ganda merupakan murid yang paling taat, ganda merupakan murid yang paling hebat, ganda merupakan murid yang paling saleh. Tapi bahkan kejadian meninggal ganda lainnya, bahkan kejadian meninggal ganda selamat iman disebut muridnya. Boleh memang lo masalah dunia merupakan murid yang paling saleh. Memang lo masalah dunia merupakan murid yang paling taat. Akan tetapi masalah tentunya dalam hati lo mengalurkan sifat ini jadi Allah murka belum. Memang lo paling taat, paling saleh, paling baik. Babnya sifat ridenti Allah murka terhadap lo. Allah laknat lo. Mati ketika mati dicabut iman dengan tanpa membawa iman. Mati dalam keadaan suul khatimah. Alhamdulillah. Murid Fudail bin Iyad kalau murid Fudail bin Iyad sosok manusia hebat, sosok manusia yang malik, sosok manusia yang taat, sosok manusia yang saleh. Tapi dapatnya sifat identik Allah cabut iman. Bayangkan tanya orang seorang aku tanya malim.
dalam hati sifat rezeki ibadah kanyo dapat dijamin kita untuk datang dalam surganya Allah. Maka dan ayah yang itu kesimpulan dari ceramah ini Pak yang sangat mulia, ibadah yang luar biasa dikerjakan bila anda ilmi, bila benci dikubure, bila anda mentarkan dalam maksiat, bila dalam hati kita sifat rezeki, ibadah yang lenyap dapat dijamin kita untuk dapat terdapat dalam surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Maka hanya sekian yang dapat Tuhan sampaikan. Segala kesalahan, kegagalan berupa sebagai dan maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.